Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini seperti sudah saya katakan dan sudah saya share berkali-kali di grup, judul khotbah saya sudah selesai. Dari bacaan firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ya. Bapak Ibu silakan menyimaknya dan saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, ya. Pada waktu dia disalibkan ada 7 perkataan atau ucapan. Lebih baik ucapan, ya. Ucapan Yesus. Yang pertama diawali dengan sebuah doa. Ya. Dan juga yang ke-7 ditutup dengan doa. Kemudian bagian tengah-tengahnya adalah menyatakan dirinya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sebuah doa. Ketika Yesus disalibkan, dia berdoa bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan di mana dia dihukum, disalibkan, dan dia berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Lukas 23 ayat 43 ini berbicara kepada seorang yang ada di sebelah kanannya, ya. Di mana seorang di sebelah kirinya menghina Yesus, menghujat Yesus, tetapi yang sebelah kanan berkata, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 27, di mana dia berbicara kepada Yohanes dan ibunya Maria. Dia berkata kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Dan yang keempat, dia berbicara dalam Matius 27 Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian tadi kita juga sudah baca, yang kelima dia berbicara, aku haus, ayat 28 dari Yohanes 19. Dan kemudian Yohanes 19:30 dia berkata, sudah selesai. Dan kemudian terakhir Lukas 23 ayat 46 dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini 7 perkataan. Dan hari ini kita belajar perkataan yang ke-6, sudah selesai. Apakah makna daripada perkataan Yesus sudah selesai itu? Yang pertama harus kita ingat bahwa sudah selesai artinya misi Kristus sudah tuntas. Misi daripada Yesus sudah tuntas, sudah selesai. Yohanes 17 ayat 4 bilang begini,
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Ini adalah doa Yesus. Pada waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Artinya, dia punya tugas, dia punya pekerjaan, dia punya misi. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Kata pekerjaan itu dalam bahasa Yunani ergon, artinya suatu tugas yang dituntut, atau artinya juga sama dengan misi. Nah, dalam bahasa Latin itu menjadi missio, dalam bahasa Inggris menjadi mission, ya. Ya, artinya sama. Kata misi, mission itu kan dengan apostelo dalam bahasa Yunani. Sehingga apostelo itu kata kerja. Jadi kalau apostolos itu kata benda. Apostelo itu artinya mengutus, sedangkan apostolos itu diterjemahkan rasul, yaitu seorang yang diutus dengan pesan khusus, yaitu seorang rasul itu ada apostolos, seorang duta, ya, seorang dengan tugas khusus. Nah, inilah panggilan Yesus. Dia punya misi, dia seorang rasul sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1 bilang ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita lihat di sini Yesus adalah disebut juga sebagai apostolos, seorang yang diutus secara khusus. Misi daripada Yesus adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus katakan bahwa tugasnya, misinya adalah untuk memberikan hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan mengorbankan dirinya, dengan mati di atas kayu salib, dengan menyerahkan hidupnya, dengan berkorban, mencucurkan darahnya, menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan hanya karena mengampuni dosa. Ini misinya. Dan ketika dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, dia berkata itu artinya, aku sudah menyelesaikan misiku dengan tuntas. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tidak terjadi. Aku sudah menyelesaikan secara tuntas. Ini yang Yesus maksudkan. Bahwa kematian Kristus, pengorbanannya di kayu salib, tuntas. Tujuannya mati di kayu salib, tuntas. Pengorbanannya di kayu salib, tuntas. Dosamu sudah tuntas, diampuni di atas kayu salib. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, semuanya sudah selesai, tuntas. Sebab itu yang Yesus mengatakan, dia mau katakan bahwa dia sudah selesaikan segala sesuatunya. Misinya selesai. Misinya pada kedatangannya yang pertama kali selesai. Inilah tugas Kristus kedatangannya yang pertama kali ke dunia, yaitu supaya kita menerima pengampunan, supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Tuntas, tak perlu diragukan ketika dia bilang semua sudah selesai. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah panggilannya. Yesus adalah sang rasul dengan misi, dengan tugas khusus, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dia berkata ketika di atas kayu salib, dia sudah merasa dia haus, kemudian dia diberi anggur asam, dia merasa sudah waktunya mengatakan bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepada mereka, sudah selesai. Lalu kata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai. Saat itu juga misi pertama Kristus selesai. Tinggal misi yang kedua, kedatangannya yang kedua kali, turun
turun dari sorga, menjemput semua orang percaya sebagaimana dia katakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu misi kedua Kristus. Dan ini sudah selesai. Bagi saya, seperti saya dalam kesaksian tadi, semuanya sudah selesai. Di mata Tuhan, semua ini yang kita alami dan akan kita alami, masih kita jalani, nggak tahu sampai tahun berapa, sudah selesai. Misinya selesai. Dan sekarang dia sedang prepare untuk menjemput saudara dan saya, prepare untuk siap-siap. Kata Bapak kata sekarang waktunya jemput pengantinmu, maka dia akan datang turun dari surga menjemput pengantinnya, yaitu gerejanya, yaitu orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Di sanalah kita akan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan dia selama-lamanya, kata Tuhan. Wow. Dan ini sudah selesai. Misi Kristus sudah tuntas. Ketika dia bilang sudah selesai, tuntas. Yang kedua, sudah selesai artinya pembayaran penebusan sudah lunas. Ini menggambarkan pembayaran suatu penebusan. Lunas, dibayar. Ya. Kalau saudara punya cicilan utang, gimana rasanya punya cicilan utang? Mikir masih pandemi, saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum pandemi, semua cicilan saya selesai. Ya. Rumah selesai, mobil selesai 2019. Sebelum pandemi. Ajaib. 2019 mobil saya selesai dan saya bersyukur, haleluya. 2019 itu saya pikir rumah saya belum selesai. Saya nggak tahu ternyata rumah saya selesai. Saya terus kirim sampai 2020. Oktober 2020 saya masih bayar. September. Oktober saya bilang saya mau ambil dari sisa dana yang mengendap. Setahu saya karena dana saya diendapkan 4 juta untuk bayar 1 bulan. Tetapi ketika 2020 Oktober saya datang kepada pegawai bank, Bapak itu sudah selesai 2019. Wow. Uang Bapak ada di sini 40 sekian juta. Wow. Ternyata saya nabung di situ. Simpan duitmu, nanti ada pandemi. Luar biasa Tuhan. Jadi 2020 Tuhan pelihara. Ternyata sudah lunas dibayar. 2020 itu saya datang, Pak, rumah Bapak sudah lunas. Leganya bukan main. Segitu urus, Pak, ambilnya begini aja Pak, buku tabungan kami ganti, kemudian saya bikinkan ATM, nanti Bapak tarik sendiri di ATM. Nah, lalu nanti Bapak bikin M-bankingnya, nanti Bapak transfer. Puji Tuhan. Saya dengan Bu Hana terharu. Ya, gembiranya tuh hampir nangis. Wow, Tuhan memang menjaga kita. Pandemi ini Tuhan pelihara kita. Langsung saya dengan Bu Hana mampir di Lapo, di Vietnam. Saking senangnya kita makan di Lapo hari ini. Berdua kali makan di Lapo, saking senangnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pembayaran penebusan sudah selesai.
Nah, dikatakan di Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk membayar, menebus, kata untuk menyelamatkan, artinya dia datang untuk menebus. Roma 5 ayat 10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekarang sudah diperdamaikan karena apa? Sudah lunas. Utang-utang dosamu sudah lunas. Segala pelanggaranmu sudah lunas dibayar. Jangan takut, Pak, banyak dosa saya, Pak, saya selama ini begini, nggak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat satu komitmen baru. Hari ini saya nggak mau main-main lagi, kata Esther. Ini yang paling penting. Nggak usah ingat dulu masa lalu, nggak usah ingat kesalahanmu, dosamu. Setiap orang selalu melakukan kesalahan selama di dalam dunia. Masih ada kesalahan. Karena apa? Kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika engkau mendengar pengorbanan Kristus, ingatlah, semua sudah lunas, sudah dibayar. Dan semua itu tidak usah membuat kamu takut untuk datang ke hadapan Tuhan dan merasa, Tuhan, aku nggak layak. Memang kita nggak layak. Tapi Tuhan sudah melayakkan kita dengan berkata, sudah selesai. Apapun salahmu, apa dosamu, Yesus katakan sudah selesai. Anakku, semua sudah selesai. Aku sudah bayar, aku sudah mampu melunasinya. Tidak usah takut, mari datang, ikut dan sertai, dan aku akan menyertai engkau. Semuanya sudah lunas. Dia buat itu untuk kita, sehingga kita diperdamaikan. Haleluya. Ada perdamaian dengan Tuhan oleh karena Yesus sudah membayar lunas. Jadi kematian Kristus itu menanggung dosa dan memuaskan hati Tuhan. Tuhan sudah dipuaskan. Itu pembayaran pelunasan. Jadi ketika Yesus mati, dia menebus dosa. Dia membayar kepada siapa? Bayar kepada Tuhan. Karena kita berhutang kepada Tuhan. Jadi dia tidak bayar kepada iblis. Jangan salah ya. Iblis bukan pemilik kita. Kita adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya iblis. Karena kita miliknya Tuhan. Tuhan katakan pada waktu memakan buah-buah itu, engkau akan mati, dan sejak saat itu manusia mati. Dan dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak berkenan lagi kepada manusia. Tetapi Yesus datang untuk mati di kayu salib. Dia membayar lunas semuanya. Dan Yesus puas. Allah puas. Bapa puas. Dan dia merasa ini sudah tepat, sudah pantas dan layak. Karena darahnya terlalu mahal. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darah Yesus itu terlalu mahal, terlalu tinggi nilainya, dan Allah dipuaskan atas pembayaran yang diberikan oleh darah anaknya sendiri. Pengorbanannya diberikan. Kematian Kristus menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya yang mati, seharusnya saudara dan saya yang disalibkan, seharusnya saudara dan saya yang harus mati masuk neraka, seharusnya saudara dan saya yang harus menerima penderitaan. Tetapi Yesus membayar lunas sehingga kamu tidak perlu mati. Seperti seorang penjahat yang harusnya masuk penjara, tetapi kemudian dia dilepaskan, dibebaskan karena ada orang yang mau menggantikan. Saya pernah mendengar sebuah cerita seorang hakim
yang mempunyai saudara kembar, tetapi saudara kembarnya adalah seorang penjahat dan harus dihukum mati. Tetapi karena kasihnya kepada saudara kembarnya ini, dia sudah menghukum saudara kembarnya, kamu dihukum mati, vonis. Tetapi pada suatu malam dia datang ke sel penjara sebelum saudaranya dihukum mati. Dia bertukar pakaian. Kamu keluar, saya yang biar di dalam penjara, kamu pergi. Dan akhirnya si hakim yang tak bersalah, dia membayar kesalahan saudaranya. Itulah yang dikatakan membayar, penebusan yang dibayar dengan lunas. Dia menggantikan saudaranya untuk mati, mengorbankan hidupnya untuk saudara. Demikianlah yang Yesus lakukan, menggantikan kita. Seharusnya kita lah, seperti firman Tuhan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, pemberontakan kita yang ditanggungnya, tetapi kita menyangka dia dikena tulah dan ditindas Allah. Dia menggantikan saya, menggantikan saudara, dan menggantikan dosa seisi dunia ini. Dan juga akhirnya kematian Kristus adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Kematian Yesus bukan hanya memuaskan Allah, bukan hanya menggantikan, tetapi juga menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah keok, iblis sudah kalah. Itu sampai ketika dia katakan sudah selesai, maka iblis juga sudah selesai. Dia sudah dikalahkan. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 3:15 dinubuatkan itu sudah bolak-balik saya katakan, di mana Tuhan berbicara kepada iblis. Dalam hal itu dia menghukum ulang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan perempuan ini, perempuan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan. Ya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, tumitnya sini bukan tumit perempuan, karena kata gantinya itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Tapi ini adalah kata ganti untuk keturunannya. Jadi engkau akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Itu dalam bahasa aslinya. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Jadi sudah dinubuat engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ia kata ganti orang ketiga laki-laki, bukan ia perempuan. Karena dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya jelas. Kalau dalam bahasa Inggris juga jelas. He, she, it. Ada. Her, him. Ada jelas. Ya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ia, laki-laki itu, akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan kepada si iblis. Disinilah nubuat itu digenapi di atas kayu salib, di mana Yesus meremukkan kepala ular, di mana Yesus tumitnya diremukkan, dia harus digantung di kayu salib, dan Yesus juga meremukkan kepala si ular tua itu. Sekarang ular itu, iblis itu sudah tidak ada daya, karena pekerjaannya sudah, kepalanya sudah diremukkan, tinggal ekornya bergerak-bergerak. Ekornya kan nakutin. Ya nggak? Nakutin juga. Kepalanya sudah hancur. Jadi nggak usah takut. Pekerjaan iblis sudah dihancurkan. Iblis sudah keok. Sudah kalah. Jangan takut sama iblis. Saudara, firman Tuhan bilang roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Roh-roh di dunia ini mungkin menakutkan, mungkin saudara takut dan merasa gentar, tetapi ingat baik-baik, roh yang ada di dalam dirimu itu adalah Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri. Dia yang ada di dalam dirimu lebih besar dari semuanya. Jangan takut. Jangan takut. Dan apalagi
ketika dia bilang sudah selesai, semua sudah lunas, dan iblis sudah dikalahkan. Kematian Kristus adalah penyataan kasih Allah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar dengan darah Yesus. Ini Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah lunas. Paid. Saya ingat kalau saya belanja di supermarket, kalau bawa barang-barang yang besar itu, bawa berkardus-kardus, selalu ditempel stiker paid, artinya sudah dibayar atau lunas. Ya. Saudara dan saya sudah ada capnya di situ. Paid, sudah lunas, sudah dibayar. Jangan takut kemanapun kau melangkah-melangkahlah, hadapi iblis, hadapi musuhmu, karena kau sudah lunas. Nggak usah takut mati, nggak usah takut bahaya, nggak usah takut karena apa? Sudah lunas. Kalau sudah lunas, sudah aman. Kalau saudara belum lunas, itu yang menjadi masalah. Tadi tagih-tagih sama debt collector. Iblis itu seperti debt collector, nakut-nakutin terus. Ketika dia datang bilang, gue udah lunas. Jadi jangan takut. Kalau saudara belum lunas, nah itu baru saudara takut. Debt collector datang, iblis datang, kalau saudara lari kucar kacir. Jadi pembayaran penebusan sudah lunas. Itu artinya sudah selesai. Sudah ditebus dan dibayar tunai. Ya. Bukan dikredit sama Tuhan. Dia langsung bayar lunas di atas kayu salib dengan darah. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, kata Tuhan. Mari kita mulai sekarang, karena sudah dibayar sama Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, sudah selesai artinya penebusan Yesus sudah sempurna. Haleluya. Wah, ini penting nih. Sudah sempurna. Penebusan Yesus itu sudah sempurna. Yesus bilang di atas kayu salib itu tetelestai, diterjemahkan sudah selesai. Nah, kata kerja ini dari kata kerja teleo, itu bahasa Yunani, sedikit bahasa Yunani ya. Saudara kita seberang aja pakai bahasa Arab, kita juga mau belajar ya kan? Nah, jangan alergi dikit, sedikit-sedikit. Yang penting nggak bikin pusing. Tetelestai itu dari kata teleo. Nah, ini kalimatnya dalam gramatika, dalam tata bahasa itu perfect tense orang ketiga tunggal. Dan diterjemahkan dalam bahasa itu menjadi it is finished. Dia jadi bukan orang pertama. Kalau orang pertama saya sudah selesai. Tapi ini terjemahannya it is finished, ya, atau sudah selesai. Jadi beda. Yesus tidak bilang saya sudah selesai, bukan. Tapi dia berkata it is finished, tetelestai. Nah, dalam gramatika Yunani berarti sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, disempurnakan, diselesaikan, dan dampaknya akan dapat dirasakan pada masa-masa selanjutnya. Jadi ketika Yesus melakukannya 2000 tahun yang lalu sudah selesai, bukan hanya sudah selesai saat itu, tetapi dampaknya akan terus sampai kekekalan, terus sampai Dia datang menjemput kita. Semuanya sudah selesai, sempurna. Haleluya. Luar biasa. Ini yang Dia lakukan. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Yesus melakukannya. Dan ini kalau berbentuk
gramatika perfect tense dalam bahasa Yunani ya, itu bukan sekedar selesai sampai saya, tapi ada dampak. Dan ini dampaknya selanjutnya terus, dan itu berlaku. Jadi penebusan itu masih berlaku terus dan terus. Ya. Zaman dahulu ada seorang seniman pahat ya. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya, memahat batu dan dia menyelesaikan pahatannya, dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Ini berbicara tentang bahwa pekerjaannya sudah sempurna, hasil pahatannya sudah sempurna, sudah selesai, dan dia puas dengan hasil kerjanya. Itu yang biasa mereka, yang biasa ngomong tetelestai itu begitu. Seorang seniman mengerjakan karyanya dan dia katakan, wow, ini udah sempurna ya. Atau seperti Leonardo da Vinci menggambar Mona Lisa yang terkenal itu, dia bilang tetelestai, sempurna ya. Sudah selesai, sempurna, dan orang-orang mengagumi dia. Atau mungkin seperti siapa tuh, Avandi, kalau pelukis Indonesia, wah, dia gambar macam-macam, dia bilang apa? Sempurna. Tapi si putra bilang, apanya yang sempurna? Gambarnya kagak jelas. Karena kita nggak ngerti. Kalau Avandi kan gambarnya abstrak bener ya. Tapi Avandi bilang, tetelestai, kira-kira gitu. Sempurna. Karena dia seorang seniman. Dan gambar yang wah, lakunya luar biasa, bisa mahal. Ya, sempurna. Kira-kira begitu. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan tugasnya, mengerjakan penebusan itu, dia katakan sempurna, sudah selesai. Dan dampaknya akan bisa seperti karya itu, karya patung, karya seni. Orang lihat punya akan ada terus. Orang lihat, wow, hebat. Seperti kita datang ke Candi Borobudur, orang wow, Borobudur hebat benar, sehingga masuk 7 keajaiban dunia. Ya, orang bilang wow, sempurna, selesai. Walaupun sekarang bangunannya mungkin tempel-tempelan, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi penebusan itu sempurna, ya. Sempurna. Jadi karya Kristus di kayu salib sudah genap, sempurna, permanen, dan tidak dapat diubah. Karya Yesus sudah permanen. Dan itu semua orang tinggal melihat kepada karya Kristus di atas kayu salib itu, ke Golgota itu, pengorbanan Yesus di salib itu. Kesanalah semua mata tertuju. Seperti Yesus katakan kepada Nikodemus, seperti Musa meninggikan ular di tengah-tengah bangsa, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Dengan kayu salib itu, semua orang memandang ular itu supaya orang-orang Israel yang dipaku itu bisa sembuh. Dan demikian juga dengan orang yang memandang kepada salib Kristus, mereka akan sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, sempurna. Sempurna. Dan itu gak dapat diubah lagi. Cukup satu itu. Tidak perlu ada yang lain, ya. Tidak perlu ada perdebatan atas penebusan yang dikerjakan Yesus. Mau berdebat sama siapa? Orang mau bilang segala macam terserah, tapi saudara nggak usah berdebat. Percayalah, Yesus melakukannya sempurna. Walaupun ada si Yahya Waloni yang suka keluar-keluar, suka ngomong ngaco, ngakunya bekas pendeta tapi ngomongnya ngaco mulu. Yang nggak masalah, biarin aja. Nanti biar Yesus yang hukum dia. Nggak usah kita menghukum dia. Ya kan? Yesus sudah lakukan dengan sempurna. Mau dibilang macam-macam segala macam. Mau dibilang disalib ada jin, terserah sama si Soma. Tapi Yesus katakan sudah selesai. Sudah selesai. Biar Yesus saja yang berurusan dengan mereka. Ya. Dan karya salib itu tidak dapat diubah lagi. Kenapa? Sudah selesai. Sudah sempurna, ya. Tidak diperlukan lagi cara lain untuk keselamatan manusia selain daripada yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Nggak perlu, Pak. Tapi kan kita harus berbuat baik supaya masuk surga. Tidak. Saudara nggak perlu berbuat baik untuk masuk surga. Nggak bisa. Saudara masuk surga karena iman kepada Yesus.
Perbuatan baikmu adalah tanda bahwa engkau sudah diselamatkan. Maka ini kan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk mendapatkan upah dari Dia. Kerjakan keselamatanmu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan itu supaya apa? Supaya kau mendapat upah, bukan hanya masuk surga, tapi ada bonusnya di sana. Jadi ada bonus, ada upah, ada ganjaran. Ada mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang tahan pencobaan, orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang menggembalakan kawanan domba Allah. Mereka mendapat mahkota-mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Itu upah, bukan jalan ke surga. Jalan ke surga hanya Yesus satu-satunya, ada yang lain. Dia sudah sempurna, karyanya selesai, kata Tuhan. Sempurna, perfectly, ya, luar biasa. Nggak perlu, kau nggak perlu bayar beli surat penghapus dosa, nggak perlu beli bagaimana caranya supaya bisa diselamatkan, nggak perlu, nggak usah bayar, free, it is free, gratis, cuma-cuma. Diberikan kepada saudara yang percaya. Dan Yesus katakan sudah selesai, sudah sempurna, tidak ada lagi yang lain, tidak perlu ada yang lain, termasuk dirimu. Jadi ketika engkau berbuat baik, bukan karena supaya engkau masuk surga, ya. Kalau orang-orang di luar sana mau masuk surga dengan perbuatan baik, kita terbalik, ya. Kita masuk surga bukan karena perbuatan, tapi kita masuk berbuat baik karena kita sudah masuk surga. Amin. Jadi mereka berusaha dengan harapan, dengan perbuatan baiknya dia bisa masuk surga, dapat tiket. Enggak, kalau kita enggak, karena kita sudah pasti masuk surga, maka kita berbuat baik. Itu. Jadi kalau saudara tidak pernah berbuat baik, saya nggak yakin kalau saudara itu yakin masuk surga. Jadi nggak pernah berbuat baik, hidupnya makin kacau, hidupnya dalam dosa, hidupnya ikut iblis, hidupnya ikut dunia. Bagaimana saudara bisa bilang saudara percaya Yesus? Saudara nggak menghargai darahnya yang mahal itu, penebusan yang sudah diberikan. Oleh sebab itu, berbalik, ubah hidupmu. Jadikan Yesus satu-satunya jalan. Jadi itu 3 hal tadi. Misi sudah tuntas, penebusan sudah lunas, sudah dibayar, dan karyanya sudah sempurna, ya, sudah sempurna karya Tuhan. Nggak ada lagi cara lain untuk menggantikannya, dan dampaknya sampai selama-lamanya. Makna kata sudah selesai. 1. Misi ini sudah tuntas. Oleh sebab itu saudaraku, percayalah Yesus sudah menuntaskan semua yang kita perlukan bagi hidup kita masa kini dan masa akan datang. Semua sudah tuntas, ya. Berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan pengharapan, berjalanlah dengan kasih, ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, semua yang tuntas itu benar-benar menjadi motif bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, sudah selesai berarti pembayaran penebusan sudah lunas. Muliakanlah Allah, sebab untuk itulah kita ditebus dengan darah yang mahal itu, sudah dibayar. Yang katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan dirimu, seluruh hidupmu. Muliakan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, karena sudah lunas dibayar dengan darah Yesus yang mahal itu. Hargai itu. Ini terlalu mahal darahnya. Bukan sekedar darah kambing, bukan sekedar darah domba, tetapi darah anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri.
sendiri dicurahkan bagi kita. Terlalu mahal. Dan buatnya lunas. Kemana-mana saudara berjalan, ada tanda. Apa? Lunas. P. Gak usah takut. Iblis sudah dikalahkan. P. Yang ketiga, penebusan. Karya Yesus dalam sudah sempurna. Kesempurnaan pengorbanan Yesus haruslah membuat kita hidup dalam rasa syukur dan optimis tanpa ragu untuk hidup. Harus optimis, perlu syukur. Apapun yang kita hadapi, syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita alami sampai hari ini, pandemi, nggak tahu katanya sampai 2 tahun lagi kita harus hidup dalam kenormalan baru, bersyukur. Sehingga semuanya bisa kita lewati. Optimis, gak usah takut. Ya gimana ya besok ya? Makan enggak ya? Bagaimana ya? Pekerjaan, penghasilan makin menipis ya? Gak usah takut. Sebab sudah sempurna. Sudah selesai. Yesus bilang sudah selesai. Dampaknya bisa kita rasakan sampai selama-lamanya. Dan Yesus sudah memberikannya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur sebab Engkau mati di kayu salib dan menyelesaikan misimu dengan tuntas dan membayar kami dengan lunas, sehingga semuanya menjadi sempurna. Karyamu sempurna, tetap ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu kami boleh diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pakailah kami. Pakailah kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mau memberi hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Menyerahkan tubuh kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat membalas kebesaran kasih-Mu yang ajaib itu. Tidak ada yang cukup untuk membayarnya dengan segala yang ada pada kami. Tetapi Tuhan, dengan segala apa yang ada pada kami, kami serahkan hidup kami, biarlah kami boleh berkenan ya Tuhan, dan memuliakan Engkau. Berkatilah Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun semua yang mendengar lewat stream, lewat video yang direkam, Tuhan tolong berkati supaya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.